Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hukum kekekalan rotasi. Jadi diberikan sebuah soal, yaitu ada tabung. Yang pertama itu masanya 2 kg. Yang pertama itu masanya 2 kg, jari-jarinya 20. Yang kedua 4 kg, jari-jarinya 40 dan berotasi 120. Kemudian yang 2 kg digabung dengan yang 4 kg berputar bersama-sama. Nah, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa terjadi hukum kekekalan rotasi. Rumusnya adalah I1 kali omega 1 ditambah I2 omega 2 sama dengan dalam kurung I1 ditambah I2 dalam kurung omega absen. Ini terjadi karena kedua benda bergabung menjadi satu dan kecepatan putarnya sama. I1 itu adalah momen inersia dari tabung pejal, itu rumusnya adalah setengah M1 R1 kuadrat kemudian kalikan omega 1 setengah M2, karena benda kedua juga merupakan tabung pejal, kali omega 2 sama dengan setengah M1 R1 kuadrat ditambah setengah M2 R2 kuadrat omega absen. Kemudian pada saat pertama, tabung yang pertama yang ini itu tidak berputar. Itu artinya di sini adalah kemudian ditambah setengah. Sementara yang ini berputar, sehingga dikatakan M-nya adalah 4, R-nya adalah 0,4 kuadrat ya, dikalikan omega 2. Omega 2-nya adalah 180 rpm. Kita biarkan aja satuannya. Dan yang ini adalah setengah kali 2 kali jari-jarinya 0,2 kuadrat ditambah setengah kali 4 kali 0,4 kuadrat sama dikalikan omega absen. Kemudian kita melakukan perhitungan ini. Ini adalah jawabannya kalau Anda hitung menggunakan kalkulator, itu adalah 507,6 sama dengan dicoret menjadi 0,04 ditambah ini ada kuadratnya, ini ada kuadratnya, menjadi 3,2 kali omega absen. Maka omega absen sama dengan 57,6 dibagi 3,24, satuannya adalah rpm. Ini adalah jawabannya ya. Kemudian ketika ditanyakan berapakah energi yang hilang, energi yang hilang itu adalah energi pertama, energi total pertama, maksudnya energi yang hilang sama dengan energi hilang ya, itu sama dengan energi total pertama dikurangi energi total kedua. Oke. Energi total pertama, karena yang pertama kali berputar itu hanya roda tabung kedua. Hanya ini yang pertama berputar. Maka yang punya energi hanya itu, sehingga rumusnya adalah kalau kita tulis energi yang hilang HA gitu sama dengan setengah I 2 omega 2 kuadrat. Ya, karena dia hanya berputar, jadi setengah I2 omega 2 kuadrat, kemudian dikurangi dengan energi total yang kedua. Ketika yang kedua itu sama-sama berputar ya, jadi menjadi setengah I1 ditambah I2 dikalikan omega absen kuadrat. Ini adalah energi total setelah tumbukan maksudnya. Sehingga ini sama dengan setengah
kali 4 setengah kali M2 R2 kuadrat dikali omega 2 kuadrat dikurangi setengah dalam kurung I1 nya itu adalah setengah M1 R1 kuadrat ditambah setengah M2 R2 kuadrat kalikan omega absen kuadrat. Tetapi ketika kita sampai sini, omega dari RPM kita harus jadikan dalam bentuk radian per sekon. Karena ini bukan perbandingan, kita harus mencari energi. Satuannya harus dalam MKS ya. Jadi sama dengan setengah, masanya ini 4, jari-jarinya 0,4 kuadrat omega. Omega 2 itu adalah 180 RPM. 180 RPM itu sama dengan dikali pi dibagi 60 karena dibagi 60 detik. RPM itu rotasi per menit. Satu rotasi itu 2 pi, menit itu 60 detik. Jadi dikalikan 2 pi dibagi 60 sehingga sama dengan 6 pi ya. Jadi ini adalah 6 pi dikurung kuadrat. Kita akan menghapus ini. Oke, kita hapus. Kemudian dikurangi dengan setengah dalam kurung. Ini harus ada tambahan setengahnya lagi nih. Ini kan baru setengah MR kuadrat ya. I-nya adalah setengah MR kuadrat. Maka ini juga harus kasih setengah. Salah. Dalam kurung ini adalah setengah, M1 adalah 2 kilo, 0,2 kuadrat ditambah setengah kali 4 kali 0,4 kuadrat dikalikan. Nah, untuk omega 2 absennya tadi sama dengan 57,6 dikali 324 RPM. Kita jadikan dalam satuan radian per second. Jadi 57,6 dibagi 3,24 dikali 2 pi dibagi 60. Ini harus Anda kerjakan ya. Sehingga sama dengan 0,16 kali 36 pi kuadrat dikurangi setengah dalam kurung. Ini coret. Kemudian ini coret sama ini. Sehingga sama dengan 0,04 ditambah 3,2 dikali ini coret 57,6 kali pi kita bagi dengan 1,12 kali dikali 60. Nah, nanti Anda tinggal hitung secara manual berapa ya. Kalau Anda ini 0,16 nanti kita kalikan dengan 36 pi kuadrat, pi-nya dibiarkan saja. Ya, ini juga harus dikuadratkan ternyata. Ya. Dikurangi ini tambah ini 0,32 jadi 1,62 ini dikuadratkan ya, dikalikan dalam kurung 57,6 pi dibagi 1,2 kali 60 kuadrat. Anda tinggal hitung berapa ya. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 2. Itu Anda selesaikan sendiri, hanya tinggal menggunakan